Dinto, Zara, Fitri. Ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Belum mulai pelajaran. Doa siap mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama ada peserta didik mampu atau kalian mampu memahami makna sholat duha dari mulai pengertiannya, dari mulai hukumnya, manfaat, dan juga mampu mempraktekkan sholat duha. Jadi untuk pembelajaran kali ini sedikit berbeda dari pembelajaran kemarin, karena kemarin membahas materi tentang apa? Membuat proyek, lafal, niat, doa, sama tata cara sholat duha, membuat makasanya ya. Sebelum itu, saya akan membagikan asesmen diagnostik untuk mengukur sejauh mana kalian mengetahui gaya belajar. Silakan kalian kerjakan dari mulai pengisian nama. Setelah itu cita-cita dan gaya belajar kesukaan kalian. Kalau gaya belajar kesukaan kalian sukanya mendengar, berarti kalian centang yang mendengar. Kalau suka melihat, jadi kalian centang yang melihat. Kalau suka dengan praktek, langsung kalian centang yang praktek. Silakan kerjakan. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Siap kelompok. Apa yang kalian ketahui tentang sholat duha? Sholat duha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada pagi hari sampai batas waktu sebelum memasuki waktu zuhur. Apa hukum melaksanakan sholat duha? Kalian tahu? Apa? Sunnah. Baik. Hukum melaksanakan sholat duha adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan. Jadi kalau kita mengerjakan sholat duha, pahala yang didapat seperti orang yang bersedekah. Juga, nah, manfaat yang diperoleh dari melaksanakan sholat duha dari segi spiritual ada mendapatkan pahala seperti orang bersedekah, memperoleh ampunan dosa, mendekatkan diri kepada Allah. Itu manfaat yang diperoleh. Tidak hanya itu, ada juga yang dari segi psikologis, mendapatkan ketenangan batin, meningkatkan rasa syukur, dan meningkatkan produktivitas. Dari segi fisik, meningkatkan kesehatan tubuh. Jadi kalau kalian melaksanakan sholat duha, otomatis kan setiap gerakan sholat duha itu juga termasuk olahraga. Seperti kalian mengangkat tangan atau takbir, Allahu Akbar. Nah ini kan otomatis kalian sudah mengangkat tangan. Kalau lama, contoh kalian melaksanakan 2 rakaat saja, sudah berapa kalori yang terbakar dari mulai mengangkat tangan. Setelah itu rukuk juga termasuk dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Tidak hanya itu, dapat mendapat sinar matahari. Dari segi sosial, meningkatkan kebiasaan baik, memperkuat ikatan sesama. Yang terakhir ini paling penting, kalau kalian melaksanakan sholat duha, membuka pintu rezeki. Karena itu yang menjadikan utamanya sholat duha dikaitkan dengan membuka pintu rezeki kita. Setelah dari pengertian, terus hukum sama manfaat, kita tanyakan? Tidak ada. Sebelum kalian mengerjakan tugas,
cuplikan video tata cara sholat duha. Mari kita lihat. Sunnatul duha rakaataini mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat salat sunnah duha 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya untuk sahabat ketahui bahwasanya salat duha ini tidak disunahkan untuk dikerjakan berjamaah. Jadi sunahnya salat duha ini dikerjakan sendiri-sendiri. Selanjutnya setelah kita siap dengan niat salat duha, maka kita memulai masuk ke dalam salat dengan membaca takbiratul ihram. Saya sudah selesai melihat video pembelajaran atau video praktek sholat duha yang sudah kau tampilkan di dalam layar. Setelah ini kita membentuk kelompok. Nah, sebelum membentuk kelompok, kalian berdiri terlebih dahulu. Kita berdiri terlebih dahulu. Jadi berdirinya di tempat. Permainannya mudah. Permainannya tepuk dan tangan. Contoh, kalau Pak Bawa bilang tepuk tangan 1 kali, berarti kalian ya. Kalau Pak Bawa bilang tepuk 1 kali, berarti kalian tidak boleh tepuk. Kalau bilang tepuk 1 kali, berarti kalian jangan tepuk. Kalau tepuk tangan 1 kali, bisa? Kita coba. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan untuk kita semua. Setelah ini kita membagi 3 kelompok sesuai dari pengerjaan asesmen diagnostik kalian tadi. Saya bacakan ya. Kelompok 1 tugasnya membuat poster. Kelompok 2 mendiskusikan pengertian dan hukum. Setelah itu nanti kita sajikan di depan satu persatu tiap kelompok. Dan yang terakhir kelompok 3 mempraktekkan agar kalian paham tentang makna sholat. Setelah ini kamu akan membagikan satu dua lembar kertas yang nantinya untuk dikerjakan di kelompok 1 dan 2. Untuk yang kelompok 3 kalian berdiskusi untuk memperagakan praktek sholat duha. Nanti cara memperagakannya boleh semua maju, boleh 3 orang maju, yang 2 orang menyebutkan bunyi bacaan. 3 orang yang maju yang praktek, 2 orang yang menyebutkan bunyi bacaan. Untuk kelompok 1, kalau sudah selesai hasil dari pembuatan poster laformia, kalian tempelkan di depan. Kalian tempelkan di depan agar bisa dilihat teman-teman kalian. Dan untuk kelompok 2, tugasnya nanti setelah kalian berdiskusi dengan kelompok, kalian maju untuk menyajikan dan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Dari mulai menjelaskan pengertiannya dan hukum. Dan sudah selesai hasil
berdiskusi bersama kelompoknya. Silakan nomor 2. Sudah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan dari hasil diskusi kelompok aku. Pengertian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan sebelum memasuki waktunya sholat duha. Hukum sholat duha. Hukum melakukan sholat duha adalah sunnah muakkad, yaitu dianjurkan untuk dilakukan. Sekian, terima kasih. Barangkali ada yang bertanya? Saya, Ya, silakan. apakah boleh sholat duha dilakukan secara bersamaan? Sholat duha sebaiknya dilakukan sendiri. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 tentang praktek, ya, praktek pelaksanaan sholat duha. Nanti yang praktek berapa orang? 3 orang. Berarti yang 2 menjelaskan dari mulai bacaan dan lain-lain. Silakan maju kelompok 3. Hadap ke barat. Hadap ke barat. Silakan maju. Hadap ke barat. Nah. Silakan. Mulai dengan membaca niat. Usolli sunnatal duha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Lanjutkan dengan membaca takbiratul ihram. Allahu akbar. Lanjutkan dengan membaca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjutkan dengan membaca takbiratul ihram. Allahu akbar. Dilanjutkan dengan rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dilanjutkan dengan Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dilakukan sujud. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kelompok 3, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai. Dari kelompok 1 tadi sudah membuat poster tentang lafaziyat sholat duha. Setelah itu kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Dan terakhir kelompok 3 mempraktekkan atau memperagakan sholat duha dari mulai membaca niat sampai salam dan doa. Setelah ini kalian siapkan alat tulis kalian. Kita coba mengerjakan tes tulis. Silakan dikerjakan. Kalian membutuhkan waktu berapa menit untuk mengerjakan? 10 menit. 10 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan.
niat dan diakhiri dengan salam dan doa. Nah, gunanya apa kalian mempelajari ini? Apa? Laksanakan dalam kegiatan Ya, sehari-hari. untuk dapat dilaksanakan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian tidak hanya memahami materi sholat duha, tetapi kalian juga mampu mengaplikasikan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di sekolahan, akan tapi dilaksanakan di rumah atau maupun di tempat lain. Kalau kalian sudah memasuki waktu sholat duha. Jadi apa yang dapat kita petik dalam pembelajaran kali ini? Apa? Memahami sholat duha, tahu hukum, mengetahui hukum sholat duha, juga apa? Mampu mempraktekkan tata cara sholat duha. Itu yang ilmu yang dapat kita peroleh pada pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas atau tentang materi sholat duha, akan tapi model pembelajarannya kita menggunakan media digital. Jadi pembelajarannya bisa menggunakan media digital seperti komputer ataupun laptop. Nanti setiap kelompok kalian mengerjakan satu-satu. Ya. Tentang membuat min map, pengertian sholat duha, manfaat, lafal dan niat. Ini kita sudah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran, ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Aparatur majelis, silakan berdoa. Yuk siap gerak. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Baik, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman berikutnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.